Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyati Nurjana dengan NIM 3118128 dari Farmasi 3C akan mencoba mempresentasikan mengenai evaluasi granul. Granulasi adalah pembentukan partikel-partikel besar dengan mekanisme pengikatan tertentu. Granul dapat diproses lebih lanjut menjadi bentuk sediaan granul terbagi, kapsul maupun tablet. Berbagai proses granulasi telah dikembangkan dari metode konvensional seperti slugging dan granulasi dengan bahan pengikat musilago amili hingga pembentukan granul dengan peralatan terkini seperti spray dry and frigid dry. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi granul. Di sini ada 6 macam. Yang pertama granulometri, yang kedua bobot jenis, yang ketiga kecepatan alir, yang keempat kandungan lembab atau kadar air, yang kelima kadar zat aktif dalam granul, dan yang terakhir uji kompresibilitas. Yang pertama granulometri. Granulometri adalah analisis ukuran dan distribusi ukuran-ukuran granul dengan tujuan untuk melihat keseragaman dari ukuran granul, yaitu dengan cara susun pengayak dengan berbagai ukuran dengan menempatkan mesh terbesar diletakkan paling atas dan di bawahnya disusun pengayak dengan mesh yang semakin kecil. Yang kedua yaitu bobot jenis. Bobot jenis ini untuk menentukan sifat kempa dan aliran granul. Bobot jenis sejati diukur dengan menggunakan pikrometer. Untuk bobot jenis nyata, yaitu dengan menggunakan gelas takar dengan cara memasukkan 100 gram granul. Untuk perhitungannya, bobot jenis nyata sama dengan bobot per volum. Dan yang ketiga ada bobot jenis nyata setelah pemempatan dengan menggunakan gelas takar, yaitu dengan cara memasukkan 100 gram granul ke dalam gelas takar, lalu mempatkan 500 kali dengan alat volumeter, lihat volume setelah pemanfaatan. Untuk perhitungannya, BJ nyata setelah pemanfaatan yaitu bobot per volume setelah pemanfaatan. Yang selanjutnya yaitu kecepatan alir. Kecepatan alir ini untuk mengetahui kecepatan alir dari granul sehingga akan menjamin keseragaman kandungan dan bobot dari tablet. Untuk uji alir ada dua, yang pertama metode sudut baring dan yang kedua metode corong. Untuk metode sudut baring, semakin kecil sudut istirahat yang terbentuk, maka semakin baik alirannya. Untuk metode corong, mengukur bobot granul yang mengalir dalam waktu tertentu atau waktu yang diperlukan untuk mengalirkan bobot granul tertentu. Yang selanjutnya ini adalah video mengenai metode corong. Yang pertama, uji alir granul dengan metode corong, yaitu dengan menyiapkan 100 gram granul lalu dimasukkan ke dalam corong, lalu biarkan granul itu mengalir dengan cara menekan tombol start. Granul dikatakan memiliki sifat alir yang baik apabila untuk setiap 100 gram, waktu alirnya tidak lebih dari 1 detik. Yang selanjutnya, kandungan lembab atau kadar air. Kandungan lembab atau kadar air adalah jumlah massa air yang hilang selama proses pemanasan 70 derajat Celcius dengan tujuan mengontrol kandungan lembab granul sehingga tidak akan menimbulkan masalah pada proses pencetakan dan produk akhir tablet. Kadar lembab yang tinggi dapat mengganggu aliran, menyebabkan penempelan pada mesin, dan meningkatkan resiko pertumbuhan mikroba. Kandungan lembab juga berkaitan dengan kadar zat aktif dalam granul. Diukur dengan pemanasan gravimetri menggunakan alat moisture balance. Moisture balance ini adalah gambar dari moisture balance. Yang selanjutnya ada video mengenai uji kelembaban. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui kelembaban suatu granul, yaitu yang pertama dengan menimbang 5 gram granul, kemudian ditempatkan dalam wadah alat moisture balance. Setelah itu nyalakan sampai tercapai suhu 105 derajat selama 5 menit. Kemudian didapatkan persen kadar air yang stabil. Dan juga ditentukan sebagai nilai persen loss on drying. Kemudian yang selanjutnya kadar zat aktif dalam granul. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kadar zat aktif dalam granul sehingga bisa menjamin keakuratan dosis pada sediaan akhir. Dan yang terakhir ada uji kompresibilitas.
Uji kompresibilitas adalah kemampuan granul untuk tetap kompak dengan adanya tekanan. Rasio Hausner dapat dihubungkan dengan kerapatan. Rasio Hausner adalah kerapatan serbuk porositas dinyatakan dalam persen, yaitu perbandingan antar volume dengan volume total suatu serbuk. Untuk serbuk yang mempunyai partikel yang sama dan berbentuk bulat, kerapatannya berkisar antara 37 sampai 40. Serbuk dengan berbentuk kubus memiliki harga 46%. Alat yang digunakan adalah Motoizer Tapping Device. Ini adalah tabel indeks dari kompresibilitas, yaitu di mana dengan flow karakternya ada excellent, good, fair, feasible, poor, very poor. Dan yang selanjutnya di sini akan ada video mengenai uji kompresibilitas granul. Yang selanjutnya, uji kompresibilitas granul untuk mengetahui tingkat kompresibilitas dari granul, yaitu dengan cara 100 gram massa granul dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml, kemudian kita ratakan, lalu dimasukkan ke dalam alat tap density tester. Lalu ditunggu, kemudian ukur volumenya dan catat sebagai P0. Setelah itu lakukan pengukuran sampai 500 kali ketukan. Lalu setelah selesai kita ambil dan diukur kembali volumenya, kemudian dicatat sebagai P1. Untuk uji kompresibilitas granul, untuk menghitung indeksnya yaitu dengan cara P0 dikurangi P1 dibagi dengan P0 kemudian dikalikan dengan 100%. Yang selanjutnya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.